Bank Senturi adalah sebuah bank swasta nasional di Indonesia yang mengalami kebangkrutan pada tahun 2008 dan menjadi bahan perdebatan politik yang sengit di Indonesia pada tahun tersebut. Awal mula kasus ini terjadi ketika Bank Indonesia memerintahkan pengurus Bank Senturi untuk menghadirkan Robert Tantular ke Bank Indonesia untuk dimintai komitmen turut serta bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Senturi. Bank Indonesia dalam siaran persnya pada tanggal 21 Januari 2010 mengatakan bahwa sejak menemukan indikasi bahwa Robert Tantular merupakan pemegang saham pengendali PT Bank Senturi Tbk yang bersama RAR dan HAW menguasai 70% saham. Maka pada tanggal 18 Oktober 2008, Bank Indonesia mewajibkan Robert Tantular, RAR dan HAW yang menguasai 70% saham Bank Senturi untuk menandatangani any letter of commitment atau LOC yang berisi bahwa mereka bertiga tersebut bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Senturi. Namun pada tanggal 13 Oktober dan 3 November 2008, Bank Senturi dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius dan manajemen Bank Senturi mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek senilai 1 triliun dari Bank Indonesia. Pada akhirnya, Gubernur BI memutuskan menempatkan Bank Senturi dalam status dalam pengawasan khusus karena pengajuan fasilitas pinjaman jangka pendek. Bank Indonesia mulai menempatkan pengawasannya ke dalam BI. BI juga mengeluarkan surat yang melarang penarikan dana dan rekening simpanan milik pihak terkait, baik giro, tabungan, maupun deposito yang merupakan prosedur yang ditunjukkan kepada bank-bank berstatus dalam pengawasan khusus. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan kepada tim pengawas Bank Senturi di DPR bahwa Budi Mulya dan mantan Deputi Gubernur BI Siti Fajriah bertanggung jawab atas kerugian negara akibat penggelontoran dana talangan Senturi. KPK menetapkan dan menahan Budi Mulya sebagai tersangka atas dugaan bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Terdapat beberapa bukti bahwa kepemimpinan dalam Bank Senturi gagal dalam kasus ini, antara lain yang pertama yaitu kepemimpinan di Bank Senturi. Para pemimpin di Bank Senturi diduga tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman yang cukup dalam mengelola bank yang besar. Mereka juga diduga melakukan praktik-praktik yang kurang transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis bank. Yang kedua, yaitu kepemimpinan di pemerintah. Para pemimpin di pemerintahan juga dianggap gagal dalam mengatasi masalah kebangkrutan Bank Senturi. Mereka diduga terlibat dalam praktek korupsi dan nepotisme yang memperburuk situasi keuangan Bank Senturi. Yang ketiga, kepemimpinan di Otoritas Pengawas Keuangan. Otoritas Pengawas Keuangan di Indonesia diduga kurang tegas dalam mengawasi dan mengendalikan kinerja bank. Mereka tidak memiliki sistem pengawasan yang efektif dan tidak dapat mengidentifikasi masalah keuangan di Bank Senturi dengan cepat. Secara keseluruhan, kasus Bank Senturi menjadi contoh pemimpinan yang gagal karena para pemimpin di berbagai bidang tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dalam pengelolaan bank, pengambilan kebijakan pemerintah, maupun pengawasan otoritas keuangan. Akibatnya, kasus ini berdampak negatif pada ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kepemimpinan yang baik dalam kasus Bank Senturi seharusnya memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai dalam mengelola bank dan menangani masalah keuangan yang terkait. Berikut beberapa hal yang seharusnya dilakukan oleh kepemimpinan yang baik dalam kasus tersebut. 1. Mengelola Bank Senturi secara transparan dan bertanggung jawab sehingga dapat membangun kepercayaan nasabah dan investor. Yang kedua, mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam menangani masalah keuangan Bank Senturi, sehingga mampu menghindari kebangkrutan dan membantu bank untuk bangkit kembali. 3. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan Bank Senturi, termasuk transparansi, akuntabilitas, integritas, dan pengawasan yang ketat. 4. Memprioritaskan kepentingan nasabah dan investor, serta berusaha untuk meminimalkan kerugian yang ditimbulkan. 5. Bekerja sama dengan pemerintah dan otoritas keuangan untuk menyelesaikan masalah keuangan Bank Senturi dan memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kepemimpinan yang baik dapat membantu Bank Senturi untuk bangkit kembali dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi nasabah, investor, dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Sekian video dari kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.